Balik maning marang nyong nang sinematik, sinema analitik. Ya, hari ini kita mau review. Pusing ya? Mau pusing ya. Review film terbaru nih dari V-Cinema. Judulnya Tarian Lengger Maut. Cukup mengejutkan sih sebenarnya judulnya ya. Karena sangat-sangat maut ya judulnya ya. Kita maut sekali. Yang nggak tertarik, nggak tahu film ini, nggak ada gembor-gembornya, tiba-tiba boom gitu. Pengen nonton. Tanggal 13 lagi pas lebaran kan, kayak wah kayak harus nonton ya. Akhirnya kita nonton ya. Walaupun secara cast sendiri film ini juga cukup menarik ya sebenarnya ya. Karena emang mengundang ya, apalagi di sini kan cast-castnya kan andalan V-Cinema banget gitu. Ya. Si Mbak Dila Dartian sama si Reval Hadi. Walaupun Reval Hadi seringnya main di film-film kayak romance ya malahan. Dylan, terus Critical Eleven gitu. Cukup loncat gitu dari kebiasaannya gitu. Dan ini juga salah satu debut V-Cinema untuk pertama kalinya ya bikin film thriller horor ya. Cukup membingungkan sebenarnya ya, membingungkan. Si V-Cinema ini udah terlalu sering bikin film dengan tema keluarga atau kehidupan yang cukup booming ya, karena booming dengan Keluarga Cemara, terus kemarin generasi 90 Melankolia, terus yang paling booming yaitu NKCTHI dan sampai dibikin sequel-nya gitu kan. Akhirnya dia bikin film horor ini gitu. Ya, aku juga sempat bingung sih, kayaknya kan ini kan secara judul tuh kayaknya bisa disandingkan dengan Perempuan Tanah Jahanam. Iya, judulnya tuh marketing banget. Iya, modus anomali segala macam. Yang ada di bayanganku ya ada unsur budaya dan sebuah situasi pembunuhan yang bakal bikin film ini sedikit mistik gitu. Mistik dan menegangkan lah gitu ya. Tapi yang kita dapat ya begitulah ya. Nanti kita review ya. Kita dari cast dulu lah ya. Oke, dari cast dulu. Kalau dari cast sendiri sebenarnya nggak terlalu dominan ya, karena nggak terlalu dominan tapi cukup oke nih ininya. Cukup oke. Line up-nya ya. Cukup oke. Ini tuh film ini tuh ibarat ini nasi goreng tapi nggak ada bumbunya gitu loh ya. Karena cast-nya sendiri Dila Dartian yang udah kita tahu main filmnya juga keren-keren gitu. Sebagai Arini ya. Love for Sale, Arini ya. Dan bakal dapat series juga nanti di Mola kan Arini ini, dan Reval Hadi ini juga cukup terkenal gitu di film-film. Dylan juga muncul sebagai Bang Adi, Critical Eleven, terus Wedding Agreement. Banyak ya film-filmnya, tapi yang bikin film ini jelek itu sebenarnya bukan mereka berdua gitu. Aku ngerasa kayak cast figuran di film ini tuh kayak menghancurkan semuanya gitu. Kayak ibaratnya tuh ngapain skrip apal take gitu. Apaan skrip apal take gitu, dan karena mungkin aku sering denger logat orang ini ya kayak ngapak gitu. Jadi kayak ngerasa ngapak di sini tuh dibuat-buat dan ya nggak ada rehearsal yang cukup mungkin ya. Kan terburu-buru juga kayaknya. Di selain sisi dua role utamanya tuh bagus banget, tapi di lain sisi juga kadang juga kelihatan jelek gitu loh, karena yang bikin jelek sebenarnya bukan performanya yang menurutku yang bikin jelek ya dialognya skripnya ya sudahlah. Untuk tes juga sebenarnya nggak bisa banyak dikomplain ya, karena emang dialognya juga kayak gitu. Ya gitu gimana? Ya, sinopsis saja lah ya. Iya, ini menceritakan tentang si dokter siapa sih namanya? Dokter Arya Jati Permana ya. Sama lagi seorang dokter dengan dandanan nggak jelas, rambut nggak jelas. Pokoknya nggak dokter bedah banget lah, kayak dokter gigi malah kan. Dia menjalankan prakteknya gitu kan untuk memburu jantung gitu kan. Iya. Dan sebenarnya seperti itu. Iya, backgroundnya nggak jelas tiba-tiba. Nggak jelas sebenarnya. Ada adegan orang ini ngoperasi jantung gitu kan, dengan musik klasik yang tiba-tiba muncul gitu kan. Keren sebenarnya, cukup keren adegan pembuka film ini, tapi masuk ke adegan dia pindah ke sebuah desa di pagar alas gitu. Adegan semua berubah total dengan musik gamelan bebas coy. Si Dokter Jati ini akhirnya pindahlah ke sebuah desa itu, pagar alas itu. Ketemulah dengan seorang Sukma yang lagi debut di agensinya agensi Lengger kan itu. Sukma ini kan seorang penari di agensinya Mbok Girah kan ya. Dia sebagai agensi ya, kayak agensi gitulah ya. Jadi setiap malam tuh ada pagelaran gitu ya, sanggar agensi di sanggar gitu. Sebagai penari Lengger, akhirnya mereka dua orang ini dengan dua kepribadian yang berbeda ya. Yang satu pembunuh dengan motivasi mencari jantung, psikopat lah.
Yang satu wanita nari-nari ini ketemu dalam sebuah thriller yang nggak nyambung. Yang nggak nyambung. Aduh, ini ya Allah. Kenapa sih Visinema ini? Kenapa sih? Dari cerita sendiri sebenarnya openingnya bagus, tapi setelah opening itu selesai ya sudah, filmnya Ya udah gitu, selesai gitu. ambiar Pak. Ambiar-ambiarnya sampai gitu. ending pun juga bingung Ya gitu. bingung gitu, ceritanya mau kemana nih? Kita kan disajikan ada budaya nih ya, ada budaya tari lengger, terus bumbunya si psikopat itu tadi, ada dia mau punya motif sesuatu, tapi itu nggak dijelasin semua Pak. Iya, dan itu tuh mungkin maksud dari saudaranya tuh mau bikin film yang ini ya, yang bakal bertabrakan di tengah gitu ya, karena kan satu dengan sudut pandang budaya, satu dengan sudut pandang seorang serial killer gitu. Tapi ini tuh nggak pernah nabrak gitu loh, cuma ketemu udah filmnya rampung gitu kan. Nggak mengerucut sama sekali ya. Iya, nggak mengerucut, cuma berpapasan tapi nggak nyambung. Nggak nyambung gitu. Aduh ya Dari Allah. cerita, Kacau Pak otakku nonton ini Pak. Ini kacau asli. ya, dan aku baru kali ini nonton di bioskop chaos tuh, kayak semua orang tuh berisik sendiri tuh. ya, karena mungkin apa ya, dari awal film ya kebanyakan penonton itu nggak ngerasa nempel sama ceritanya, jadinya maksudnya kita sudah di build up dengan bagus ya di adegan awal itu, pas eksekusi cerita keutamanya gitu malah drop banget, terjun bebas lah pokoknya lah. Dan ceritanya juga ini ya nggak masuk akal juga ya. Kenapa sih? Ya ini Pak, orang itu kan pembunuhan ya. Satu desa nggak ada yang aware tuh loh. Nggak ada yang aware, iya Nggak ada betul. yang aware, jadi ya kayak ceritanya nggak masuk akal. Pak Kades di mana, Pak RT di mana gitu kan nggak tahu kita. Nggak masuk akal, jadinya kayak oh ya udah ada orang mati sampai 5 gitu kan itu. Tapi nggak ada yang lapor polisi, nggak ada yang berusaha untuk kepo gitulah. Ya pokoknya mereka cuma makan gorengan. Semoga nanti kalau ada apa-apa setelah si Sukma ini, Sheila Dartian ini debut, nggak ada apa-apa lagi. Nggak ada apa-apa lagi. Itu ya walaupun oke lah, mungkin yang pengen dibuild tuh kayak masyarakat desa yang masih percaya dengan budaya gitu, tapi itu nggak pernah dibuild kuat gitu loh ke penonton. Iya, maksudnya kan di sini kan disebutkan juga ada sini Endang itu siapa? Ya Endang tuh siapa gitu. Terus kan. ya kenapa si masyarakat tuh bisa berasumsi bahwa si Della Dartian bakal bawa ke kerukunan, kedamaian lagi, nggak ada orang hilang lagi gitu loh. Dan kutukan desa itu apa kan kita nggak pernah tahu. Nggak mengerti gitu. Pro-nya aku bingung sih ini. Sebenarnya pro-nya apa ya, dari sinematografi doang sih kalau aku. Ya, dan itu pun cuma beberapa ya. Cuma beberapa ada. Ada beberapa scene yang sinematografinya cukup bagus, dan apalagi final scene itu scene paling keren sih. Iya. Sheila Dartian teriak-teriakan sama si Reva Hardi itu cukup keren, apalagi bangun suasana gelap waktu mau ke hutan itu aku seneng banget itu. Sama waktu ini debut lenggernya itu Sonichi-nya si Sukma itu. Oh iya, itu juga itu keren banget sih. Itu paling keren sih ya. Dan tapi sisanya juga lightingnya juga bagus ya, lightingnya bagus banget gitu. Terus settingnya di desa beneran gitu, di dekat Gunung Lawu apa ya? Iya, Gunung Selamat apa Lawu gitu. Selamat apa Lawu gitu. Ya pokoknya kalau dari segi teknis, setting dan tools gitu ya, ini cukup niat gitu. Tapi sayangnya nggak diimbangi dengan cerita yang bagus gitu loh. Build up yang kacau, acak-acakan dan sebagainya. Sebenarnya mungkin kalau segi kamera juga cukup baru ya dan menarik ya. Tapi karena mungkin ya itu kendala di awal, narasinya hancur gitu kan, terus hancur. Penggambaran lingkungannya tuh kayak sepi ya. Ya. Sepi kayak sudut-sudutnya tuh kayak kita tuh kayak ngerasa desa ini tuh kecil banget gitu, padahal kan enggak gitu. Kita nempel sama cerita pun enggak gitu. Enggak. Balik lagi ke narasi nggak berhasil menolong semua ini. Tidak gitu. Berhasil. Pro-nya mungkin dari itu aja, dari sinematografi aja. Kalau pro sih mungkin ya cuma Della Dartian sih acting terbaik ya. Ya dikasih tahu tarian lenggernya juga juga walaupun kan ya. Della Dartiannya juga sempet ngomong ngapaknya juga aneh, tapi untuk scene tertentu dia masih oke lah gitu. Ya kalau itu masih bisa kita maklumi lah. Iya, susah. Soalnya gitu kan. Ya susah gitu. Iya, susah juga. Bahasa gitu. ngapak tuh bahasa tersusahnya bahasa Jawa menurutku. Jadi ya oke lah, Della Dartian masih jadi nilai pro di sini. Walaupun Reva Hardi juga, aku juga bingung, banyak dialog yang ngaco dia gitu. Aduh, ini kayaknya Reva Hardi cocoknya jadi pemain romansa aja kali ya. Iya gitu, romance. Kalau psikopat gini, aduh aku belum lah ya. Jadi kayak membingungkan gitu, kayak untuk pro sendiri kita nggak tahu mau bilang pro apa gitu. Mukanya terlalu baik soalnya Pak. Ya mungkin maksudnya tuh pengen menggambarkan seorang psycho yang innocent gitu loh. Iya. Tapi jadinya malah. Tapi dia tuh nggak bisa switch ke orang kejam gitu. Orang switch ya kayak jadi beda personality gitu. Iya, nggak bisa, belum bisa. Ya oke lah, nggak apa-apa lah. Mungkin debutnya dia di film horor susah ya. Ya mungkin dari skrip juga sih. Ini juga ya Bang Yongki Ongestu sama Natalia Oktama juga agak-agak ini kebingungan mungkin untuk mau nentuin ceritanya bagaimana. Ya kalau kontra banyak aku. Banyak banget
banget ya. Banyak banget. Nggak usah aku sebutin. Iya, tadi juga kita nyebutin kontranya semua. Yang pertama narasi ya. Narasi. Narasi itu paling kacau karena banyak figuran di film ini tuh kayak ini. Briefing gas. Baca skrip gas gitu loh. Baca Nggak ada skrip reading. gas gitu. Bener-bener nggak ada kayak pendalaman tokoh gitu, reading gitu. Jadi ya Iya. kayak untuk sekelas apa ya, Revaldi pun bikin blunder di film ini untuk narasi gitu. Betul, blunder banget dia apalagi di akhir film ya itu. Aduh, itu apa sih gitu, itu acting apaan gitu loh. Nggak menggambarkan serial killer sama sekali gitu. Ya karena mungkin ini sih pusing gitu kan. Iya. Sangat-sangat chaos film ini gitu dari. Masalahnya Visinema ini loh, Pak. Biasanya Ya, kan kita disuguhkan film-film yang bagus Nah, kan. Visinema kan Visinema banyak masalahnya. kasih film yang experience-nya tuh bagus lah ya, Bagus. berimbang lah. Heeh. Cast bagus, narasinya Narasinya hidup, terus terus pengambilan fotografi yang juga cukup ini enak gitu kan dia. development karakternya juga Iya, bagus gitu. Di sini tuh udah nggak ada development karakter, scene-nya jumpy, banyak color Color grading yang nggak jelas, nggak jelas. color matching gitu kan, banyak apa transisi yang nggak jelas gitu kan. Iya. Orang lempar mayat tiba-tiba Pak siang gitu. Itu aku tidur sih yang pas itu. Pas si orangnya buang mayat tuh Aku tidur. nggak tahu film ini. Aku mencoba untuk nggak tidur karena film ini tuh cuma 1 jam gitu. Ya udahlah Iya kuat-kuat. sih. Iya, kalau kontra sih ya udah kita sebutin tadi ya, kita Banyak nggak perlu banget, nggak iya. perlu ini nggak perlu apa namanya nggak perlu ngulang lagi lah gitu. Ini film kontra semua kayaknya. Kontra semua ya kebanyakan. Tapi aku banyak lihat review juga, banyak film ini tuh Bagus nyeni banget, gitu. karena katanya banyak ini clue-clue yang ditebar gitu. Aku nggak ngerasain ada clue yang ditebar tuh selama film, atau mungkin aku nggak punya jiwa seni gitu kan. Wih, film harus nonton 2 kali baru paham ya. 1 kali aja aku udah bingung banget, nggak Iya. dapet apa-apa. Ibaratnya tuh Indang tuh siapa, terus Indang siapa? kenapa dia membutuhkan detak jantung, atau jangan-jangan dia emang sakit jantung gitu kan. Motif si dokter juga nggak jelas gitu, nggak jelas sekali gitu. Apa tujuan dia membutuhkan jantung seseorang? Film itu ini apa, nggak ngasih gitu. informasi lebih banyak gitu loh. Jadinya bukan kayak debat kayak abis nonton. Mungkin kalau nonton film-film Inception atau film itu kan debatnya tuh debat jelas tuh loh. Ya. Ini tuh limbo apa enggak gitu. Kalau film ini tuh Nggak ada. nggak- motivasinya apa? Kenapa sih? Kenapa si Della Dartian diarah sama si dokter itu juga nggak jelas tuh. Kenapa dia bisa trans kesurupan terus bisa lihat vision gitu kan? Nah, itu juga- banyak hal-hal yang nggak dijelaskan dengan jelas. Mungkin ya film ini tuh kayak nggak jadi gitu ya. Ya, film ini Kayak- kayak film belum jadi. Iya kayak di take tapi duitnya habis gitu. Iya, si apa Reva Hadi kan juga setiap dia apa namanya melihat targetnya gitu kan, ininya gerak-gerak terus ya. Jagonya gerak-gerak Iya. terus kalau menjing. Dan yang paling buruk di film ini ya bikin orang semua berteriak di bioskop tuh ya endingnya sih. Betul. Endingnya. Hah? Cuma gitu Aku doang? nggak tahu itu bunuh siapa bunuh siapa gitu loh. Iya. Soalnya Soalnya- dua-duanya terpungkur langsung. Sek gitu. Langsung gini semua. Kameranya fade out. Fade out. Habis filmnya. Habis. Ya Allah, ini visionnya mah kenapa sih ya? Pulang dengan rasa bersalah gitu kan. Iya. Oke, daripada kita pusing-pusing langsung skor aja kali ya. Ya skor aja. Langsung skor aja. Ya mungkin kalau aku ini film apa sih gitu, aku juga belum ngerti gitu. Ceritanya tentang apa, dokternya motifnya apa gitu, aku belum sama sekali dapat apa ininya. Dan aku juga kalau mau nonton lagi kayak nggak mau gitu nih, wegah gitu maksudnya, karena yang bisa aku nikmatin cuma audio visualnya doang gitu. Aku nggak menikmati ceritanya sama sekali. Ya mungkin 3 lah ya aku ya, 3 dari 10 film ini, karena ya nggak ada yang bisa tertolong gitu. Yang menolong cuma sinematografi sama Della Dartian gitu. Ya mungkin 3 sih aku, 3 dari 10 ya. Ya monggo. Oke, kalau aku, kayaknya film ini diganti judulnya aja sih. Dokter Gila. Dokter gitu. gila, nggak Karena jelas. nggak ada yang jelas di film ini gitu loh. Kayak mau bilang cerita bagus enggak, mau Enggak. bilang sinematografi bagus juga cuma beberapa scene gitu. Kalau mau dibilang acting bagus juga ya masih ada beberapa blunder, apalagi dari role utamanya gitu ya. Mungkin 2 sih kalau aku. 2. Oke. 2 karena Della Dartian juga kayak kasihan gitu aku lihat di film ini. Kayak kerja sendiri. Kayak disia-siain Iya, gitu iya loh. kayak Cast kerja bagus sendiri, gini. cast bagus gitu ya. Sudahlah mungkin 2 cukup karena 2 aku cukup juga ya. bingung dengan film ini, nggak tahu mau review apa lagi. Oke lah mungkin Oke. itu aja. Mungkin itu aja ya. Silakan kalau mau ini nonton sendiri aja lah. Sendiri aja. Aku tuh baru kali ini ngerosting film di dalam bioskop nih sama si ini nih. Iya. Sama si Andi. Nggak jelas soalnya Nggak jelas. pusing aku kayak ya, dan semua orang juga ngerosting kayaknya. Iya. Kayak malas gitu Kayak nonton malas film ini. nontonnya gitu. Jadi setiap plot ganti itu kayak hah? Iya. Plot ganti, hah? Iya, kayak gitu. Plot ganti, hah? Gitu. Banyak tuh apa penonton yang kayak begitu di pas kami nonton gitu ya. Oke, mungkin segitu aja dari kami.
Semoga review ini membantu untuk menentukan pilihan yang bijak ya. Betul. Karena bisa ditonton di bioskop mulai tanggal 13 Mei dengan ya seperti itulah Ya, Visinema. seperti itu Visinema. Salah satu pengalaman baru film horor dari Visinema yang cukup mengejutkan ya, dan Ya. dengan judul yang cukup marketing banget. Marketing banget dan tidak Dan sukses mendatangkan 100 ribu. 100.000. Keren banget. Keren banget, Masya Allah pandemi gini 100.000 penonton. Dan filmnya seperti itu loh Ya, ya. sudahlah. Ya, Selamat mungkin- ya, menikmati selamat. saja. Dan mencoba pengalaman dengan Mbak Dila Dartian sebagai penari cukup keren sih. Cukup keren itu. Semoga Semoga gak marah lah habis nggak nonton. marah habis nonton ya. Di sini memang mungkin lagi bosan bikin film bagus kayaknya. Habis jalan. Terima kasih sudah menonton. Saya Sakin pamit. Saya Dr. Dr. Jati Pramana. Sampai jumpa di review berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.